Oke, baik. Saudara, malam hari ini saya melanjutkan bukan untuk sharing lagi firman Tuhan. Saudara membawa jadwal, melihat jadwal kita. Sesi ini adalah laporan SLT atau TLT. Saya tahu beberapa di antara saudara bingung barang apa lagi SLT atau TLT kan? Hanya tujuan saya atau sesi saya ini untuk menjelaskan mengenai beberapa hal. Oke, berapa banyak saudara yang mengetahui bahwa pertemuan kita malam hari ini atau saat ini adalah pertemuan terakhir kita sebagai orang Indonesia. Ini adalah konferensi kita yang terakhir. Ya, oke. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semua saudara, staff-staff dan keluarga besar Wayam Indonesia yang hadir dalam pertemuan malam hari ini. Oke, nah mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa sih ini pertemuan yang terakhir sebagai pertemuan atau konferensi Wayam Indonesia yang terakhir? Ya, dan beberapa di antara saudara juga tahu bahwa sebelum pertemuan ini, sebelum konferensi ini, sejak 3 hari yang lalu ada pertemuan lain yang namanya pertemuan SLT. SLT adalah kepanjangan dari Strategic Leadership Team. Baik SLT dan juga TLT. TLT itu adalah Transitional Leadership Team. Dan di konferensi ini itu berakhir, atau ini adalah pertemuan ketiga grup tadi itu terakhir kali. Ya, sebagai officially Wayam Indonesia. Nah, alasannya kenapa? Karena bahwa kita sesudah ini kita nanti sudah akan masuk dalam struktur pelayanan yang baru sebagai YWM. Bukan hanya Indonesia, tapi struktur ini adalah struktur pelayanan yang baru di seluruh dunia secara internasional. Ya, beberapa negara sedang dalam proses, ada yang sudah lebih siap. Ya, tapi kita sedang beralih ke struktur yang baru yang namanya ACTS X, seperti Kisah Para Rasul X. Tapi ACTS itu kepanjangan dari Area Circle Teams. Itu adalah struktur yang baru. Kalau saudara selama ini mengerti secara struktur yang lama, kepemimpinan atau levelnya dulu seperti ini. Dari internasional, kemudian di bawah internasional itu ada field. Field itu kita ada, saya lupa berapa field, lebih mungkin 5-6 field. Wayam International dibagi 5 sampai kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat 5-6 field. Kita ada di bawah field yang namanya Asia Pasifik. Di bawah level Asia Pasifik field ada namanya regional. Nah, kita ada di bawah Southeast Asia dan Australia, regional itu. Kemudian di bawah regional barulah negara-negara. Di bawah negara itu tergantung struktur di negara itu sendiri. Wayam Indonesia sebelumnya kita mengenal wilayah, kita ada 5 wilayah. Wayam Indonesia sebelumnya dibagi dengan 5 wilayah. Nah, masuk dalam struktur yang baru, struktur ACTS ini ada 2 level yang hilang. Nah, jadi dari internasional itu kemudian field Asia Pasifik. Sebelumnya dari field itu ada regional dan ada nasional. Yang hilang sekarang level regional dan nasional. Jadi tidak ada lagi namanya Southeast Asia dan Australia regional, tidak ada lagi quote-unquote Wayam Indonesia. Jadi dari field langsung ke area. Nah, bagaimana cara pembagian area? Itu sudah diatur dari internasional, khususnya dari tim di Hawaii. Regional kita Southeast Asia dibagi dengan 4 area. Jadi regional kita itu sebelumnya negara-negara di regional itu ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Australia. Brunei masuk di situ, tapi kita nggak hitung karena tidak ada pelayanan Wayam di situ. Jadi ada 4 negara ini. Kemudian Timor Leste, ya, Timor Leste juga masuk. Timor Leste masuk juga di regional itu. Nah, kemudian regional ini dibagi dengan 4 area. Area 1 itu mencakup Sumatera, kemudian Singapura, Malaysia, dan Kalimantan bagian barat. Itu area 1. Dan Brunei, tapi seperti yang saya bilang tadi tidak ada Wayam di situ, jadi tidak dihitung. Area 2 adalah seluruh Pulau Jawa, kemudian
Western Australia, Perth, Australia bagian barat, itu masuk area 2. Area 3 adalah seluruh Pulau Sulawesi, kemudian Kalimantan bagian timur dan sekitarnya itu utara, timur, tengah, selatan. Kemudian turun ke bawah Bali, NTT, NTB itu masuk di area 3. Kemudian area 4 adalah seluruh pulau Papua, Maluku, kemudian Timor Leste, turun ke bawah Australia bagian timur, utara dan bagian timur, selatan dan sekitarnya. Nah, kalau saudara mengingat yang saya sebutkan tadi, dari 4 area itu 3 area 1, area 2, area 4 itu digabung dari beberapa negara. Hanya area 3 yang murni Indonesia saja. Alasan kenapa kemudian struktur yang baru ini dibuat adalah tujuannya adalah untuk menjangkau. Jadi tujuan utama struktur yang baru ini dibuat adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kemudian di web kita mengenal istilah 3L. Apa itu Mel 3L? Jangan 3L. Ini ada versinya Mas Jeffy-nya ada. Nah 3L itu adalah the lost, the least, and the last. Intinya itu bicara tentang jiwa-jiwa. Kenapa struktur yang baru ini dibuat adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan memperkuat penjangkauan ke the lost, the least, and the last. Nah, sebagai contoh, misalnya kenapa dibuat seperti ini supaya combine resources itu lebih mudah, dan juga karena sudah dibuat lebih terfokus lokalitas gitu ya. Masih ingat nggak dulu waktu di sekolah kita belajar tentang salah satu praktek tentang, saya lupa pelajaran apa, fisika, IPA, biologi, saya lupa. Kita kaca pembesar, kemudian disuruh keluar fisika itu, fisika, saya kira matematika itu. Oh sejarah, iya memang saya lupa sejarah. Jadi kaca pembesar, kita disuruh keluar kurang lebih jam 12 siang, kemudian di bawah kaca pembesar itu dikasih kertas. Apa yang terjadi waktu kita lakukan itu? Kertasnya terbakar. Kenapa terbakar? Karena fokus. Katakan dulu, fokus. Coba bilang dulu, katakan fokus. Ya, mungkin tata lakanya secukup dengan jari saudara bilang fokus kan. Nah, alasan kenapa struktur ini dibuat salah satunya adalah supaya kita bisa berfokus bersama untuk menjangkau. Kekuatan sebuah fokus adalah membuat ada api bermunculan. Nah, api Roh Kudus dan api-api yang lain gitu. Soalnya ada juga api asosiasi pendeta Indonesia, asosiasi pelawak Indonesia, kebetulan ketua umumnya ada di sini. Nah kembali lagi tadi, sebagai contoh di area 1, masih ingat area 1 negaranya boleh sebut? Walaupun saya nggak banyak betulin aja. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau ada yang menjangkau suku M di Sumatera, Aceh. 3 negara tadi itu bisa bekerja sama, bisa fokus karena satu lebih kecil sehingga lebih mudah untuk berfokus. Kemudian karena ada 3 negara, sharing resources-nya itu lebih baik. Itu salah satu alasan kenapa struktur ini dibuat. Jadi ingat, struktur dibuat untuk melayani visi, bukan sebaliknya. Struktur itu untuk menolong mempermudah visi, ya. Jadi YWAM kita agak fleksibel dengan struktur, intinya supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu. Nah, di YWAM Indonesia proses yang kita lakukan untuk masuk ke dalam struktur yang baru ini itu sudah diproses selama kurang lebih, seingat saya 6 tahun terakhir, mungkin lebih. Karena TLS sendiri sudah 3 tahun terakhir, dan saya ingat kurang lebih 3 tahun sebelum itu kita sudah memproses. Jadi paling tidak YWAM Indonesia sudah memproses ini selama 6 tahun. Sudah lama juga ya, kurang lebih lah 5-6 tahun kurang lebih. Tapi sudah cukup lama untuk kita memproses hal ini. Nah, dan
untuk mempersiapkan kita memproses struktur yang baru ini, secara dalam hal kepemimpinan, YWAM Indonesia selama 3 tahun terakhir dipimpin oleh tim yang bernama TLT. TLT adalah kepanjangan dari Transitional Leadership Team. Fungsi atau tujuan utama dari tim ini selama 3 tahun terakhir adalah menghantar YWAM Indonesia untuk masuk ke struktur yang baru, ke area-area itu. Karena di setiap area mereka memiliki tim kepemimpinan masing-masing. Mereka menyebutnya elders atau penatua, tapi ada tim masing-masing yang ada di setiap area itu. Oke, nah bolehkah saya mengundang untuk berdiri semua anggota TLT Indonesia sebelumnya yang sekarang terakhir sekarang? Bolehkah kalau tidak keberatan boleh berdiri untuk TLT? Oke, siapa lagi yang ada di sini? Oke, berapa saudara sudah mengenal mereka? Tapi saya mau perkenalkan saja dari yang paling kanan untuk Pak Gulam Saudara. Kasih tepuk tangan dong. Kemudian yang sebelah ini Pak Novi Matitawaer yang tadi khotbah. Di belakangnya ada Pak Andre. Ada kelewatan yang ini banyak yang ngomong bisa. Saya tadi memang tes itu DTS lulus nggak masalah ketersinggungan. Nah, di bagian belakang sana itu ada Mbak Melan. Sampingnya Mbak Melan itu Ibu Rina ya, silakan duduk teman-teman. Kemudian ada beberapa nama-nama lagi tapi mereka tidak hadir. Saya juga bagian dari tim itu. Dan siapa lagi di sini yang ada Cilen ada di sini malam ini? Oh lagi kurang sehat ya. Ada Cilen tapi dia tidak sehat lagi istirahat. Kemudian ada Mas Yudi di Bandung. Ada Pak Fred, ada Pak Fred, Pak Fred. Tidaknya kalau malam itu. Nah, saudara, mereka tim ini telah memimpin kita dengan sangat baik, bekerja keras. Keluar keringat, air mata, darah juga. Kadang-kadang kami berkelahi dengan yang lain, tapi nggak sampai berdarah-darah, percaya. Jadi mereka layak untuk kita berikan apresiasi. Mereka dengan luar biasa memfasilitasi YWAM Indonesia selama 3 tahun terakhir ini. Nah sesudah ini atau besok ya silakan datang kepada mereka secara pribadi, ucapkan terima kasih. Dan saya percaya gini, mereka nggak bakal tersinggung kalau saudara tanya nomor rekening dan langsung transfer. Tersinggung, udah terbukti. Oke, bagian saya yang bagian terakhir saya cuma bercanda. Tergantung kepekaan saudara. Oke, nah kenapa tadi saya mengatakan bahwa ini adalah dalam tanda petik pertemuan kita terakhir? Karena bisa dibilang begini, YWAM Indonesia antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada maksud saya gini, secara legal YWAM Indonesia itu masih ada karena kurang lebih ada 30-40 cabang YWAM base dan operation location di seluruh Indonesia, tapi tidak semua cabang oblok pakai nama Yayasan Wahana Anak Muda. Ada yang pakai nama Yayasan Angin Ribut kan, Surabaya kalau nggak salah mungkin saya nggak tahu, oke, atau nama yang lain gitu ya. Nah, ada 8 cabang yang resmi memakai nama Yayasan Wahana Anak Muda sampai sekarang. Pontianak, Denpasar, Makassar, Toraja,
Surabaya, Bandung, Ambon, Tumaluntung. Ya, jadi ada 8 nama yang sampai sekarang masih memakai nama Yayasan Wahana Anak Muda. Ini yang saya bilang masih resmi, YWAM Indonesia masih ada. Nah, tidak adanya gini, secara operasional, secara ministry, kita sudah berfungsi ke area. Itu maksud saya. Jadi secara struktur tidak ada lagi payung YWAM Indonesia secara operasional pelayanan, karena sudah langsung di area masing-masing. Tapi dalam beberapa kali pertemuan terakhir, baik staf dan pemimpin yang hadir dalam konferensi dan SLT, mereka berdiskusi dan mengatakan kayaknya YWAM Indonesia harus tetap ada, Kak. YWAM Indonesia harus tetap ada, Pak, Om, Tante, Kakak, Ahak gitu ya. Harus tetap ada. Nah, menampung aspirasi teman-teman itu ketika kita berdoa, baik di level SLT, TLT, saya mengingat sekali di rumahnya siapa gitu ya. Kita hanya untuk membahas ini dari jam di Bali kalau nggak salah, dari jam 7 pagi sampai jam 2 tengah malam kita baru selesai. Breaknya itu cuma break makan, break jembaran kalau nggak salah waktu itu. Tapi kayaknya yang untuk beberapa teman yang paling diingat memorinya waktu itu di rumahnya Tosiko. Kita meeting waktu itu, ya satu teman gitu ya. Tapi begitu intensnya pertemuan itu kan untuk membahas, mempersiapkan supaya kita nggak salah gitu maksudnya. Ya, itu harga yang harus dibayar teman-teman yang ada di sini di DLW. Dan kemudian saya kalau dikit batuknya jadi lupa saya ngomong. Oke, nah kemudian kita merasa bahwa YWAM harus tetap ada, tapi adanya bukan secara formal lagi, tetapi secara informal, secara hubungan, kesatuan, secara kekeluargaan. Kami kemudian memutuskan bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan atau wacana atau keinginan tersebut tetap perlu ada tim di level nasional dalam tanda petik. Ketika saya bilang level nasional berarti untuk 4 area yang memfasilitasi hal-hal tersebut. Nah, tim ini berbeda dengan tim yang sebelumnya. Kalau tim sebelumnya namanya TLT, Transitional Leadership Team. Tim yang baru namanya NST, National Serving Team. Apa bedanya? Jadi namanya saudara semua bisa tahu. Tim sebelumnya ada kata leadership. Kalau bicara leadership itu bicara otoritas. NST adalah serving team. Tujuan tim ini bukan lagi top down struktur, bukan lagi bicara otoritas, tapi serving untuk melayani, untuk fasilitasi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi National Serving Team adalah untuk melayani YWAM Indonesia secara keseluruhan di 4 area, dan kemudian juga secara khusus untuk ke area. Melayani dalam hal apa? 3 hal. Yang pertama adalah membangun untuk menjaga kesatuan kita sebagai YWAM Indonesia. Kemudian untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti ini, meeting atau kita akan menyebutnya mungkin gathering. Ada lagi konferensi, kan ada lagi SLT. Ini mungkin gathering itu hanya pertemuan, angkanya semacam kira-kira pertemuan tepuk tangan lah, reuni. Tapi pasti ada agenda, tapi kira-kira seperti itu pertemuannya. Yang kedua, tujuan atau fungsi dari tim ini, job desk dari tim ini adalah menolong dalam hal legal yang berhubungan dengan legal, khususnya kepada 8 cabang-cabang tadi tersebut. Oke. Yang ketiga adalah untuk hubungan dengan tubuh Kristus. Itu fungsi utama atau tugas utama dari tim tersebut. Nah, tim ini periodenya 3 tahun, dan kemudian selama 3 tahun itu efektif berlaku sesudah pertemuan ini selesai atau Oktober tahun 2016 sampai Oktober 2019. Nah, tim ini dipimpin oleh ada 5 orang, saya akan sebutkan namanya, dan kemudian dipimpin atau difasilitasi oleh yang kita sebut fasilitator umum atau chairman-nya. Setiap tahun akan bergantian, dan saya sebutkan dulu 5 orang. Ada 5 orang anggota National Serving Team. Yang pertama, boleh kamu berdiri, Bapak Joni Lumbo. Saya menunjukkan. Coba hadap ke belakang, Pak. Nah, apa yang berbeda dari Bapak ini kalau saudara melihat badge-nya? Silakan nih,
Tadi ada temannya sudah. Tadi saya bercanda gini, saya nggak tahu sih ini panitia ada yang salah. Cuman yang saya lihat kayaknya yang pakai hijau itu untuk yang pria-pria. Nah yang pakai pink itu untuk yang wanita atau yang tidak jelas statusnya. Jadi tolong diganti panitia ya. Pak Junedi Umbo ini, beliau salah satu tim di National Serving Team. Dia pemimpin di Pekanbaru dan sebelumnya juga cukup senior di WIME Indonesia. Sebelumnya juga ada di leadership tim secara nasional, kemudian beristirahat dan masuk kembali. Nah, yang kedua Bapak Andre Agus, boleh tolong Bang, saya kira yang di belakang tadi agak mirip-mirip soalnya. Saya dari sini saya bingung kok. Saya agak bingung yang mana sih Andre Agus itu. Coba, ini. Agak beda nih kepalanya. Dari profesi memang bisa dibedakan. Pak Andre Agus ini beliau adalah base leader di Jimbaran Bali dan sebelumnya juga anggota TLT ya. Istrinya kayaknya ada di sini. Mau saya nggak tahu hilang. Oh, saya ada di depan. Boleh berdiri Ibu Andre Agus. Oke. Yang ketiga ada Kak Frida Nanuru. Boleh berdiri di sini. Ada yang nggak kenal Kak Frida? Kak Frida dari mana sih? Kak Frida ini dia pemimpin base di Denpasar dan salah satu murid DTS yang awal-awal gitu ya. Ada beberapa yang senior-senior di sini, mereka kayak Frida salah satu jemaat mula-mula di Indonesia. Beliau juga ada dalam serving team yang baru. Kemudian ada Pak Frankie Tuera yang tidak ada di tengah-tengah kita, dia ada pemimpin di Manado, di Tumaluntung ya. Ya, banyak luar biasa Tuhan ini. Salah satu kelebihannya adalah mungkin seperti yang Pak Novi, dia satu-satunya orang yang bisa bersiul sambil sikat gigi. Gigi palsu. Yang terakhir ada saya juga di tim itu. Saya berasal dari keluarga baik-baik. Percayalah. Ya. Oke, dan saya melayani di Makassar. Oke, nah sepertinya tim ini nanti akan dipimpin oleh kami. Di antara kami sepakat bahwa setiap tahun kami akan rotasi karena kita mencoba tidak membuat kepemimpinan hanya bertumpuk kepada satu orang. Ya, jadi selama 3 tahun ke depan kita akan rotasi. Nah, dari Oktober 2016 sampai Oktober 2017 yang akan memimpin tim ini atau chairman-nya di luar ada yang disebut fasilitator umum, pemimpinnya, ketuanya lah tim ini, tapi kita lebih suka disebut fasilitator yang akan memimpin tim ini dari Oktober 2016 sampai tahun depan 2017 itu Pak Andre Agus. Ya. Kalau saudara mau tanya minta gaji, silakan sudah ini nanti. Ini ketua kita kan. Kemudian Oktober 2017 sampai 2018 termin yang kedua nanti Pak Junedi Umbo yang akan memimpin ini. Kemudian Oktober 2018 sampai Oktober 2019, boleh kasih tepuk tangan dulu? Ya. Ini saya akan mimpin. Boleh? Oke, kemudian, nah jadi praktis sesudah pertemuan ini SLT tidak akan ada lagi, konferensi tidak akan ada lagi, tapi di antara kami wacananya gini, kita akan ada gathering 1 tahun 1 kali. Kalau disepakati
semua teman-teman, karena selama ini SLT kita ketemu 2 kali dalam setahun, kemudian konferensi itu 2 kali setahun. Nah sesudah ini nggak ada lagi yang 2 kali setahun SLT, tidak ada lagi yang 2 tahun sekali konferensi. Jadi mungkin kita berpikir setahun sekali, gatheringnya. Kita sempat berpikir mungkin bulan Oktober, ya, karena tiketnya lebih murah katanya kalau bulan Jangan awal. ya, kira-kira gitu. Nah, tahun depan masih ada wacana berapa tempat, tapi nanti akan diumumkan. Oke. Saya ingin mengakhiri dengan bagian ini. Saudara mungkin pernah mendengar istilah ini bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orang. Pernah dengar istilah itu? Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dalam perjalanan YWAM Indonesia sejak tahun 1980, Tuhan telah mengangkat orang-orang yang memimpin YWAM Indonesia, baik sebagai person ataupun sebagai tim. Kita percaya bahwa dalam setiap masa, setiap zaman yang dilewati YWAM Indonesia sejak tahun 1980 sampai sekarang 2016, itu ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk memimpin YWAM Indonesia pada zaman-zaman itu. Kita percaya bahwa TLT dipakai Tuhan untuk memimpin kita di 3 tahun terakhir ini. Dan kita juga percaya bahwa tim yang baru ini dipilih Tuhan untuk memimpin kita dalam masa selanjutnya. Kita nggak tahu seperti apa ke depan, tapi mari dukung mereka, doakan mereka, support mereka dalam doa, berkomunikasi dengan mereka. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Mas Rafi.